Halo sahabat Fanatik, ketemu lagi dengan gue Alvin, seseorang yang punya komitmen untuk sepak bola Indonesia. Jadi kali ini gue mau ngebahas pertandingan di Liga 1 BRI, yaitu pertandingan antara Persita Tangerang melawan Persija Jakarta. Nah, kita lihat dulu pertandingan mereka sebelumnya ya. Jadi dari pertandingan sebelumnya, Persita Tangerang itu berhasil menang dari Rans Nusantara dengan skor 1-0. Kalau secara statistik memang Persita Tangerang unggul sebanyak 61%. Kesempatan menciptakan golnya juga memang unggul Persita Tangerang di angka 4, dan tembakan ke arah gawang juga sebanyak 4 kali. Secara total operan juga Persita Tangerang unggul sebanyak 370 kali dan operan yang berhasil sebanyak 274 kali. Tapi secara serangan mereka kalah dari Rans Nusantara. Mereka hanya melakukan 97 kali serangan Persita Tangerang dan serangan berbahaya sebanyak 61 kali. Di pertandingan ini gue melihat memang Persita Tangerang lebih mendominasi pertandingan ini. Jadi memang mereka mencoba untuk mencari pelan-pelan, mencari celah pelan-pelan. Jadi mereka mencoba melakukan ball position, umpan kaki ke kaki, dan mencoba mencari celah, mencoba menyerang dari sisi kanan, dari tengah maupun dari sisi kiri. Tapi memang mereka agak kurang melakukan progresif ke depan. Kalau gue melihat lebih banyak melakukan sirkulasi, karena makanya akhirnya secara penguasaan bola memang Persita Tangerang lebih unggul, tapi dalam hal serangan mereka masih kalah dari Rans Nusantara FC. Tapi memang kemarin mereka berhasil memanfaatkan peluang yang mereka dapat gitu dengan melalui umpan dari Irsyad Maulana ke arah Vidal, dan akhirnya Vidal mampu menyelesaikan umpan tersebut dengan finishing yang sangat berkelas kalau menurut gua. Dan itu juga memang tidak lepas dari salah satu faktor dari kelengahan lini pertahanan dari Rans Nusantara. Padahal kemarin sih lumayan cukup solid sebenarnya lini pertahanan Rans Nusantara. Persita Tangerang agak susah untuk masuk ke jantung pertahanan Rans Nusantara, tapi akhirnya mereka berhasil memanfaatkan itu. Yaitu efektivitasnya juga lumayan bagus sih kalau menurut gua Persita Tangerang. Nah, sedangkan Persija Jakarta baru saja memenangkan pertandingan melawan Bayangkara FC dengan skor yang cukup telak, cukup signifikan, yaitu 4-1. Nah, kalau kita melihat salah satu statistik, memang secara penguasaan bola Persija Jakarta di angka 54%. Nah, tapi kesempatan menciptakan gol yang mereka memang kalah dari Bayangkara FC. Mereka hanya mendapatkan 5 kali kesempatan menciptakan gol. Secara total operan mereka lebih baik dibandingkan dengan Bayangkara FC, itu sebanyak 466 kali total operan dan 396 kali operan yang berhasil. Dan secara serangan juga menang Persija Jakarta sebanyak 127 kali serangan dan 67 kali serangan berbahaya. Dan dalam hal kesempatan menciptakan gol di pertandingan ini, gue lihat memang Bayangkara FC lebih banyak menciptakannya di babak kedua. Mereka memang mencoba untuk mengejar ketinggalan, tapi mereka performa dari kipernya Persija Jakarta cukup baik dan bisa melakukan penyelamatan gawang sampai 6 kali. Luar biasa memang performanya Andri Tani. Dan di pertandingan ini gue ngelihat memang Persija Jakarta cukup berani melakukan high press ya. Jadi sehingga mereka banyak celah di lini pertahanan sebenarnya, dan itu yang dimanfaatkan oleh Bayangkara FC, dan mereka berhasil menciptakan itu gol di babak pertama. Bahkan mereka lebih unggul duluan sebenarnya Bayangkara FC, tapi dengan kekonsistenan dan dengan determinasi yang cukup tinggi, Persija Jakarta mampu mengejar ketinggalan mereka dan bahkan mereka mampu unggul. Gol cantiknya luar biasa dari Rico, gol Simic juga luar biasa. Terus habis itu gol penalti sama satu lagi gue lupa golnya siapa, pemain yang baru main kalau nggak debut sama Agung siapa gitu, gue lupa. Dia juga berhasil mencetakkan gol umpan dari Witan. Dan menariknya di pertandingan ini gue baru kali ini ngelihat Witan main jadi wingback. Jadi Hansa Muyama kalau nggak salah cedera, tapi harus digantikan. Dah ternyata Witan yang masuk, gue lihat posisinya loh, ternyata Witan jadi wingback gantiin posisi dari Firza Andika. Jadi Firza Andika yang menjadi penggantinya posisi Hansa Muyama di center back. Nah, tapi di babak kedua menit keberapa ya gue lupa, terjadi perubahan lagi dan akhirnya Witan main ke tengah. Nah itu main ke sisi ke depan ya akhirnya. Tapi baru kali ini gue ngeliat Witan main di wingbacknya. Gue nggak tahu apakah memang udah nggak ada orang lagi atau gimana. Tapi itu bagian dari strategi dan ternyata efektif. Witan menciptakan 2 assist. Tapi pertama ketika posisi wingback, yang kedua udah posisi di tengah kalau nggak salah. Nah, balik lagi ke pertandingan antara Persita Tangerang melawan Persija Jakarta. Persija Jakarta memang
apa ya, bermain sangat berani sih kemarin dengan menerapkan high press ya, dengan melakukan high pressing yang akhirnya ada celah di lini pertahanan mereka yang akhirnya memang sempat beberapa kali lolos dan bahkan tercipta gol dari Bayangkara FC. Dan ini memang bagian dari mungkin dari filosofi permainan sepak bolanya Thomas Doll mungkin ya. Nah, nanti nggak tahu ketika mereka melawan Persita Tangerang, karena memang mainnya di kandang Persita. Kalau sekarang kan memang dia mainnya di kandangnya Persija di Patriot, mereka berani itu dan mereka memang punya semangat itu. Tapi entah mungkin nanti ketika bermain away di kandangnya Persita mungkin akan ada perubahan strategi mungkin yang gue nggak paham atau bagaimana, tapi bisa jadi mereka akan sedikit bermain bertahan melihat situasi, dan mungkin pemain Persita juga akan sedikit keluar menyerang, berbeda dengan ketika mereka bermain dengan Rans Nusantara kemarin di kandangnya Rans. Tapi nanti kita lihat seperti apa pertandingannya, dan sebenarnya menarik sih Persita ketemu dengan Persija Jakarta karena ya sama-sama di Jabodetabek lah ya. Bisa dibilang derby lah, derby Jabodetabek. Oke, kita lihat saja di pertandingannya seperti apa. Terima kasih sudah nonton video ini. Jangan lupa saksikan terus berita mengenai sepak bola Indonesia di channel ini. Maju sepak bola Indonesia, Indonesia juara.